Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsyanda Mutiara Nabila dengan NIM 03 02 11 82 02 50 22. Saya dari kelas B Indralaya. Di sini saya akan menyampaikan butir-butir Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki 5 sila. Setiap sila tersebut memiliki lambangnya tersendiri yang bertujuan untuk menggambarkan makna dan nilai yang terkandung dalam setiap sila. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 11 MPR 1978 mengenai Eksprasetya Pancakarsa, diuraikanlah kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir yang menjadi sebuah pedoman praktis pelaksanaan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Tetapi pada perkembangannya, 36 butir Pancasila tersebut diperbarui tepatnya sejak tahun 2003. 36 butir pedoman ini ditambahkan sehingga menjadi 45 butir Pancasila. Penjabaran jumlah dan isi butir Pancasila untuk setiap sila adalah sebagai berikut. Kedua dijabarkan menjadi 10 butir, sila ketiga dijabarkan menjadi 7 butir, sila keempat dijabarkan menjadi 10 butir, sila kelima dijabarkan menjadi 11 butir. Dan penerapan butir-butir sila pertama Pancasila. Berikut ini adalah penerapan butir-butir sila pertama Pancasila. Setiap warga Indonesia memiliki keyakinan akan ketuhanan yang Maha Esa dan percaya serta bertakwa kepada Tuhan tersebut. Lalu kedua, menjalin tuntutan dan larangan kepercayaan yang dianut, serta tidak mengganggu kepercayaan orang lain. Kehidupan sehari-hari, butir Pancasila yang ada pada sila kedua memiliki banyak sekali aplikasinya. Berikut ini adalah penerapan butir-butir sila kedua Pancasila. Yang pertama, menghormati dan memperlakukan sesama dengan terhormat dan bermartabat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum, nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir sila kedua adalah nilai saling membantu dan menghormati sesama. Penerapan butir-butir sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Butir-butir yang ada pada sila ketiga memiliki banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa penerapan butir Pancasila sila ketiga. 1. Mementingkan kepentingan bersama, yaitu kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan individu dan golongan kita. Yang kedua, rela melakukan bela negara dan berlawanan melawan unsur apapun yang merongrong persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kita harus cinta dan bangga kepada tanah air Indonesia. Inti dari penerapan butir-butir sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia bisa bersatu. Penerapan butir-butir sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Butir-butir yang ada pada sila keempat memiliki banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa penerapan butir-butir sila keempat Pancasila. Yang ketiga, semua keputusan idealnya diambil berdasarkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan menguntungkan bagi semua pihak. Kita tidak boleh memaksa, mengancam, ataupun melakukan tindakan-tindakan berlebihan dalam bermusyawarah untuk memenangkan pendapat kita atau malah membungkam pendapat orang lain. Yang kelima, ikhlas menerima keputusan akhir yang diambil dan melaksanakan hasil tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, kita harus mengesampingkan ego kita ketika melakukan musyawarah untuk mufakat. Yang ketujuh, dalam melakukan musyawarah, kita harus senantiasa menjaga emosi kita agar tidak mempersulit diri kita maupun rekan diskusi kita dalam menentukan solusi terbaik. Yang kedelapan, dalam setiap musyawarah yang dilakukan, kita harus tetap mengingat nilai-nilai Pancasila. Secara umum, poin penting yang dapat kita tarik dari penerapan butir-butir Pancasila sila keempat adalah mengenai proses demokrasi dan bermusyawarah. Dalam bermusyawarah, kita harus senantiasa berupaya untuk bernegosiasi dengan itikat baik. Jangan sampai kita berupaya untuk menang sendiri. Selain itu, jangan sampai kita egois dan memikirkan kebutuhan sendiri saja. Terkadang ada kesalahan-kesalahan yang harus kita perhatikan seperti eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan. Contoh lainnya adalah pada pembentukan kebijakan ekspor-impor. Bisa saja kebijakan yang kurang menguntungkan bagi beberapa pihak ternyata menguntungkan bagi perusahaan lain dan negara. Oleh karena itu, di sini harus
terbentuk negosiasi yang berupaya memaksimalkan keuntungan bersama dengan menemukan titik tengah. Selain itu, karena Indonesia menerapkan demokrasi perwakilan dengan pejabat eksekutif dan legislatif yang dipilih, maka harus ada sistem kontrol yang baik. Masyarakat selaku pemilih dan pemberi mandat kepemimpinan negara seharusnya menjadi ujung tombak sistem kontrol ini, dengan cara menyalurkan aspirasi dan mendukung kegiatan-kegiatan. Penerapan butir-butir sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, butir-butir Pancasila yang ada pada sila kelima ini memiliki banyak sekali penerapan. Berikut ini adalah beberapa aplikasi butir-butir sila kelima Pancasila. Warga negara Indonesia wajib untuk bersikap luhur dan berkegiatan yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Wajib membina suasana kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari kita. Senantiasa bersikap adil terhadap orang-orang di sekitar kita. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Keduanya harus seimbang. Kita tidak boleh menuntut lebih tanpa memenuhi seluruh kewajiban kita. Boleh saja menuntut hak kita asal itu tidak mengganggu hak orang lain. Nilai yang erat di bangsa Indonesia adalah kekeluargaan dan gotong royongnya. Kita idealnya membantu sesama agar bisa berdikari. Dalam menjalankan hak kita tidak boleh melakukan pemerasan kepada orang lain. Harus mau bekerja keras untuk membangun perekonomian bangsa dan membangun negara, menghargai karya orang lain dan menghindari aksi plagiarisme. Aktif berpartisipasi dalam aktivitas yang mewujudkan kemajuan merata dan keadilan. Inti dari penerapan nilai-nilai yang terkandung pada butir sila kelima ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Sekian dari saya Marsyanda Mutiara Nabila. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.